Skandal kekuasaan yang bisa menjatuhkan satu pemerintahan. Uang rakyat dipakai untuk sekolah yang diduga ilegal, dikelola oleh lingkaran keluarga sendiri, dan sekarang BPK turun tangan. Kasus SMA Siger di Bandar Lampung bukan lagi isu biasa. Ini sudah masuk wilayah indikasi pelanggaran hukum, konflik kepentingan, dan potensi korupsi. Yang lebih berbahaya, kasus ini bisa menjadi bom opini tak wajar untuk laporan keuangan Pemkot Bandar Lampung tahun 2025. Semua bermula dari janji politik dalam kampanye di Pematang Wangi. Eva Dwiana menjanjikan pembangunan SMA Siger kepada masyarakat. Masalahnya, itu bukan kewenangan pemerintah kota. SMA adalah urusan pemerintah provinsi, tapi janji tetap dilontarkan. Bahkan lebih jauh, Pemkot disebut akan menanggung seluruh biaya operasionalnya. Dan disinilah masalah besar mulai terkuak. SMA Siger ternyata bukan milik pemerintah, melainkan yayasan privat. Lebih mengejutkan lagi, yayasan itu dikelola oleh saudari kembar wali kota sendiri, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Ini bukan sekadar konflik kepentingan, ini tabrakan terang-terangan antara jabatan publik dan kepentingan pribadi. Lalu, uang mulai mengalir. Diduga 350 juta dana APBD disalurkan ke sekolah ini. Padahal, izin operasionalnya belum keluar dari provinsi. Artinya, secara hukum, statusnya bermasalah. Dan penggunaan dana negara untuk entitas seperti itu berpotensi melanggar undang-undang. Pengakuan makin bertabrakan. Pihak yayasan bilang dana untuk operasional, rapot dan ekstrakurikuler, tapi siswa berkata lain. Nunggu murid SMA Siger bukan sih? Iya. Nunggu murid ya? Pak, mau wawancara bentar, Pak. Baju olahraga dan batik ada nggak? Ada dia di rumah. Ada di rumah, cuman SMP doang gitu olahraganya. Kalau di sini nggak ada. Dari Siger belum dikasih? Belum. Belum dikasih? Belum. Nah, ekstrakurikuler ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Belajar komputer nggak? Nggak. Belum pernah belajar komputer? Belum. Untuk ini, Bu, untuk baju itu gimana? Kita Katanya beli baju- sendiri apa dikasih? Ya, beli sendiri. Tidak ada seragam, tidak ada ekskul, rapot hanya file digital, belajar cuma 4 jam di gedung SMP. Bahkan modul pelajaran masih dijual ke siswa. Jadi pertanyaannya, kemana uang itu sebenarnya pergi? DPRD yang awalnya mendukung mulai mundur. Anggaran 1,5 miliar untuk SMA Siger di APBD 2026 ditolak. Artinya, ada sesuatu yang tidak beres. Dan akhirnya orang dalam sendiri membocorkan dugaan ini ke publik. Sekarang situasinya berubah drastis. BPKRI dikabarkan sedang memeriksa aliran dana. Jika terbukti bermasalah, opini laporan keuangan bisa jatuh menjadi opini tak wajar. Dan itu bukan sekadar catatan administratif. Itu adalah pintu masuk aparat penegak hukum, kejaksaan, bahkan KPK. Secara aturan, pejabat publik tidak boleh menjadi pengurus yayasan. Tapi dalam kasus ini, indikasi pelanggaran itu justru muncul terang-terangan. Jika benar, ini bukan hanya pelanggaran etika, ini bisa masuk ke ranah pidana. SMA Siger kini bukan lagi soal pendidikan, ini soal kekuasaan, keluarga, dan uang rakyat.